Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe dulu channelnya dengan cara klik subscribe, lalu aktifkan lonceng notifikasinya seperti itu. Nah, jangan lupa ya. Dan sekarang kita lanjut ke videonya. Oke. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel MG Mama dan Jian. Di video kali ini aku pembukaan dulu kali ya, pakai bahasa Sunda nih. Aku kan orang Sunda. Nih, intinya di video kali ini aku aku mau ngajak teman-teman semua yang mungkin mau, ini anakku mau belajar bahasa Sunda. Aku kan karena aku orang Sunda nih, jadi seenggaknya aku berbagi buat teman-teman yang mungkin pengen belajar bahasa Sunda atau apapun itu. Pokoknya di video kali ini pokoknya intinya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan sih video ini juga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi pengen belajar bahasa Sunda. Entah itu mungkin karena lingkungannya sekarang lagi di perantauan banyak orang Sunda, atau di tempat kerjaan atau apalah itu semuanya, apalah itu alasannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Aku pokoknya intinya pengen berbagi karena aku pribadinya aku orang Sunda. Aku aslinya sih orang Cianjurnya Cianjur Selatan gitu. Ya mudah-mudahan sih bisa jadi ada manfaatnya seperti itu. Jadi apa ya, nepangkeun nabmi abdi Sri kawitna tu Cianjur Selatan. Insya Allah di video ayeuna orang seserangan diajar bahasa Sunda. Dalam bahasa Sunda itu ada apa ya? Ada tiga tingkatan. Maksudnya seperti ini, ada bahasa halus, terus bahasa halus, terus yang bahasa akrab itu untuk untuk sama kasar gitu. Nah, kalau bahasa halus terus lomah itu akrab, terus kasar seperti itu. Kalau bahasa kasar itu biasanya dipakai kalau misalnya ke hewan, atau biasanya kadang kalau orang lagi emosi ngomongnya bahasanya kasar. Kalau halus ya sama kayaknya di setiap daerah. Kalau halus kita biasanya ngomong untuk ke orang yang lebih tua, misalnya ke orang tua atau orang yang lebih umurnya di atas kita lebih tua, misalnya atau kalau enggak ke orang yang baru kita kenal gitu, baru ketemu, seperti itu ya bunda-bunda. Ini anakku biasa lagi mainan entah apalah, pokoknya ya. Sebelum lanjut ke videonya juga jangan subscribe, like, dan komen. Nah itu dia, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Maklumnya lagi suasana libur, jadi ya ikut nimbrung nggak apa-apa ya. Jadi langsung aja ke inti videonya. Kalau dalam kita belajar dulu untuk hitungan ya dalam bahasa Sunda ya. Hiji itu satu ya. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Sekali lagi ya. 7, 8, 10. Nah gitu. Jadi hiji, dua, tilu, opat, lima. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Genep, 7, 8, 10. Hiji, dua, tilu, opat, lima. Genep, 7, 8, 10. Nah itu hitung-hitungan dalam bahasa Sunda dari 1 sampai 10. Biasanya oh iya, udah langsung belajar aja ya nggak apa-apa sambil pelan-pelan ya. Nah kalau bahasa Sunda itu teman-teman udah tahu sendiri pasti ini digunakan itu di daerah Jawa Barat ya, di daerah Parahyangan. Di daerah Banten juga karena sekarang udah terpisah ya. Kalau dulu masih masuk ke Jawa Barat, Banten kayaknya pakai Banten juga pakai bahasa Sunda, berarti Jawa Barat, Banten, sama daerah Bekasi juga. Terus sebagian daerah Jawa Tengah ya yang masih perbatasan dengan daerah Jawa Barat itu ada sebagian yang masih memakai bahasa Jawa, cuma mungkin ada yang bahasanya itu agak kasar, ada yang mungkin daerahnya agak halus gitu. Kalau kata orang Jawa mah apa jenenge ngapak gitu. Nah biasanya yang dekat-dekat ke arah perbatasan dengan Jawa banyaknya yang
bahasa Sundanya juga kalau untuk di Jawain itu bahasanya ngapa? Nah, seperti tadi aku bilang, dalam bahasa Sunda itu ada tingkatannya, ada halus, ada kasar, ada juga lomah gitu. Lomah itu bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari kalau lagi ngobrol gitulah dengan sesama gitu. Nah, jadi misalnya kalau di dalam bahasa Jawa nih, kalau di dalam bahasa Jawa kan ada misalnya panggilannya Mbak sama Mas. Nah, kalau dalam bahasa Sunda itu panggilannya Teteh sama Aa. Jadi manggil saya juga boleh Teh Sri, boleh ya Teh Sri. Kalau orang Sunda kan teteh ya. Kalau misalnya ke laki-laki, misalnya manggil AA itu untuk misalnya panggilan untuk orang yang lebih dewasa lebih tua dari kita, misalnya ya AA gitu. Misalnya kalau saya masih SD punya teman SMP gitu, jadi manggilnya biasanya AA. Kayak anak saya juga saya panggil AA Jian gitu, karena emang sayanya orang Sunda, manggilnya AA gitu. Jadi untuk panggilan laki-laki juga bisa manggilnya Akang. Akang itu sih biasanya sebenarnya dipakai untuk istri ke suami, tapi dalam prakteknya itu banyak juga. Misalnya saya sendiri misalnya gini, manggilnya Kang Asep, Kang Ujang, untuk orang yang lebih benar-benar lebih dewasa biasanya. Kalau AA itu biasanya ya untuk panggilan ke laki-laki misalnya yang ya udah ya misalnya anak-anak SMP SMA gitu. Nah, kalau Akang itu biasanya yang lebih dewasa dari itu, yang udah lebih dewasa seperti itu. Terus Teteh, ada juga Cece, itu boleh sama aja, Teteh, Cece, itu panggilan kayak ya Mbak gitu. Terus kalau misalnya yang sehari-hari yang sering diiniin, misalnya kalau kalau Om itu dalam bahasa Sunda itu paman, mamang, amang gitu. Kalau bibi, kalau tante itu bibi. Nah, kalau misalnya manggil ke kalau manggilnya ke ibu kita, ke mamah kita, ibu kita biasanya ma, umi, terus kalau yang ke nenek biasanya itu ma juga ada yang manggil buat ke ibu, ada yang manggil buat ke nenek, ma sama ambu, itu zaman dulu banget biasanya pakai ambu gitu. Kalau untuk bapak sama bapak, kalau untuk kakek dalam bahasa Sunda itu abah, yang benar-benar Sundanya gitu. Kalau bahasa Sunda ini sebenarnya banyak banget ya digunain. Kalau bahasa daerah yang paling banyak banget digunain yang yang pertama kan bahasa Jawa. Nah, setelah bahasa Jawa itu kan bahasa Sunda itu banyak banget, maksudnya namanya ya agak membumi lah gitu. Nah, yang pertama kan emang bahasa Jawa ya, yang kedua itu bahasa Sunda. Jadi biasanya kan ya pokoknya seperti itu kan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, misalnya pengen tahu nih tentang apa-apa, kalian boleh komen ya di kolom komentar, pengen belajar bahasa Sunda tentang apa gitu. Tadi kan udah tentang hitungan sama ya, kita kali ini belajar yang dasarnya aja gitu. Maksud saya untuk ini kan video pertama saya belajar bahasa Sunda gitu ya teman-teman. Terus kalau orang Sunda itu kan biasanya gini, bener, itu ada sama bener, sama ada lagi pakai peyem gitu. Jadi bener kan ada yang bacanya bener, kalau bahasa Sunda itu bener, peyem sama genep. Nah, genep begitu, genep kayak hitungan tadi kan habis 5 genep begitu. Jadi ada kalau dalam bahasa Sunda itu yang khasnya peyempuan. Kalau peyem itu artinya tape ya. Terus misalnya ciberem itu berem lah. Kalau berem itu merah, kalau ciberem biasanya untuk nama tempat gitu. Nah, ciberem, peyem, terus apalagi ngeunah. Nah,
ngeunah endol surendol tak endol-endol ngeunah. Itu, nah itu berarti dia orang Sunda kan. Pokoknya mah ngeunah. Nah, ngeunah itu ngeunah. Terus ya biasanya yang kayak dibikin lapar. Iya. Endol surendol tak endol kendol ngeunah. Nah, seperti itu. Berarti dia kan orang Sunda ya, teman-teman. Nah, terus selain itu biasanya yang sering digunain juga yang sering banget terdengar gitu, sering banget bahasa Sunda yang diucapkan misalnya kumaha damang. Kumaha damang artinya bagaimana kabarnya gitu. Kumaha damang, terus sabaraha, bade ka mana, terus ieu teh naon, terus apalagi ya? Ya banyak banget biasanya kayak percakapan seperti ini yang biasanya sering sehari-hari digunain, yaitu tadi kumaha damang, itu tuh gimana, sehat, nah itu nanyain kabar. Terus sabaraha, berapa, ieu teh naon, ini itu apa, ieu teh naon, ini itu apa, naon itu apa jadi artinya. Terus kalau kata bantu dalam bahasa Jawa biasanya ini teh. Nah, itu tehnya itu bukan teh minuman ya, teman-teman, tapi tehnya itu teh. Kata bantu ada teh. Jadi teh, jadi teteh. Kalau teteh itu panggilan buat misalnya mbak, seperti itu. Seperti orang dewasa. Nah, kalau untuk misalnya manggil saya, manggil aku, kalau saya itu aku, kalau saya itu ya saya itu abdi, abi, urang, uing, aing. Oh, banyak banget noh. Dalam bahasa Sunda untuk menyebut diri sendiri itu banyak banget. Abdi, abi, urang, aing, kuring, sim kuring. Nah, gitu tuh banyak banget. Terus kalau kamu itu maneh, anjeun. Kalau maneh itu bahasanya agak kasar, maksudnya akrab. Kalau halus itu anjeun gitu. Terus misalnya yaitu tadi yang paling misalnya umum banget. Nah gitu. Terus kalau misalnya permisi itu punten. Nah itu sering banget kan digunain sama satu lagi mangga. Mangga itu bukan mangga buah ya, mangga itu silahkan. Nah seperti itu. Jadi kayak gini, punten gitu. Biasanya kalau zaman dulu kalau bertamu ke rumah orang dalam bahasa Sunda ya, kalau sekarang kan emang udah, kalau orang muslim seperti kita pasti kan kalau bertemu sama orang, kalau datang ke rumah orang pasti yang diucapkan adalah assalamualaikum. Nah kalau zaman dulu, kalau dulu itu di dalam bahasa Sunda juga ada, kalau misalnya kita mau bertamu nih bilangnya punten. Nah yang punya rumah pasti menjawabnya mangga, jadi silahkan gitu. Terus kalau misalnya ya kayak kalau misalnya ke rumah orang atau ke warung misalnya beli apa, yang kita mau ke warung misalnya punten, jadi maksudnya tuh ada yang kayak ada orang enggak, nah gitu dengan kata lain. Jadi yang punya rumah, si empunya rumah menjawabnya mangga gitu. Terus kalau misalnya kita permisi punten gitu, punten ngeling ngalangkung, nah permisi ikut numpang lewat gitu. Nah yang ngejawab, yang misalnya yang ngejawabnya itu kita sing lewat bilangnya punten, dan yang ngejawabnya bilangnya mangga, seperti itu teman-teman. Nah untuk di video kali ini aku cukupkan segitu dulu ya, kita belajar bahasa Sundanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Sunda tentang apa, boleh tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa juga sebelum meninggalkan channel aku, jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan jangan lupa juga video ini di-share di semua akun media sosial yang teman-teman punya. Nah segitu dulu ya untuk video kali ini. Musak heula anu tiasa di apa ya, nu tiasa kapihatur, sim kuring amit mundur amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aman. Tepang di video anu sanesna tong hilap subscribe like. Nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.